tantangan dalam pelaksanaan anggaran tenaga kerja. Langsung saja ke materi yang pertama akan dibawakan oleh Tata Sutarya. Perubahan kebutuhan dalam penyesuaian anggaran tenaga kerja mencakup dinamika yang dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu pertama, pertumbuhan bisnis. Ketika sebuah organisasi mengalami pertumbuhan bisnis yang signifikan, ini seringkali diiringi dengan peningkatan permintaan akan produk dan layanan. Sebagai hasilnya, organisasi mungkin perlu menambah jumlah tenaga kerja untuk memenuhi permintaan tersebut. Perencanaan anggaran harus memperhitungkan kenaikan di dalam kebutuhan tenaga kerja. Kedua, perubahan teknologi. Kemajuan dalam teknologi sering mengubah cara kerja dan kebutuhan keterampilan tenaga kerja. Misalnya, adopsi teknologi baru atau otomatisasi dapat mengurangi kebutuhan dan pekerjaan rutin sementara meningkatkan permintaan akan keterampilan baru seperti pemrograman dan analisis data. Penyusunan anggaran perlu memperhitungkan investasi dalam pelatihan atau perekrutan untuk memenuhi kebutuhan baru ini. Tiga, perubahan regulasi. Perubahan dalam peraturan atau regulasi pemerintah dapat mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Misalnya, perubahan dalam peraturan lingkungan atau kesehatan dan keselamatan kerja dapat memerlukan pelatihan tambahan atau tambahan personil untuk memastikan kepatuhan. Hal ini harus direfleksikan dalam anggaran untuk memastikan kepatuhan dan mengurangi risiko hukum. Keempat, dinamika pasar. Perubahan dalam kondisi pasar seperti fluktuasi permintaan atau perubahan preferensi konsumen dapat mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Organisasi harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini dengan fleksibilitas dan penyusunan anggaran tenaga kerja, termasuk kemampuan untuk menyesuaikan jumlah tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dika. Selanjutnya beberapa pertanyaan umum. Selanjutnya adalah penyusunan anggaran tenaga kerja yang merupakan langkah penting dalam manajemen sumber daya manusia sebuah perusahaan. Namun terdapat beberapa tantangan yang dapat dihadapi dalam proses tersebut. Yang pertama, ada perubahan regulasi. Perubahan regulasi ketenagakerjaan dapat berubah dari waktu ke waktu sebagai respon terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Tantangan ini memerlukan perusahaan untuk terus memantau perubahan regulasi dan menyesuaikan anggaran tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, ada kesesuaian dengan standar ketenagakerjaan. Perusahaan harus memastikan bahwa anggaran ketenagakerjaan mereka mematuhi standar ketenagakerjaan yang berlaku. Ketiga, ada biaya pelatihan dan pengembangan. Regulasi ketenagakerjaan mungkin mengharuskan perusahaan untuk memberikan pelatihan dan mengembangkan kepada karyawan. Keempat, pengelolaan kontrak dan outsourcing. Beberapa regulasi ketenagakerjaan membatasi penggunaan kontrak dan outsourcing dalam tenaga kerja. Perusahaan perlu mempertimbangkan dampak regulasi ini dalam penyesuaian anggaran tenaga kerja, terutama dalam hal pengelolaan kontrak. Yang kelima, ada penyusutan dan pemutusan hubungan kerja. Regulasi ketenagakerjaan juga mengatur proses penyusutan dan pemutusan hubungan kerja. Perusahaan juga harus menghitung biaya yang terkait dalam penyusutan dan pemutusan hubungan kerja dalam anggaran ketenagakerjaan mereka. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Farhan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tantangan dalam menyusun anggaran tenaga kerja. Ketidakpastian ekonomi tentu menjadi tantangan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja karena memiliki dampak yang begitu luas terhadap berbagai aspek bisnis.
Yang pertama, ada permintaan dan penjualan yang tidak stabil. Ketidakpastian ekonomi dapat menyebabkan fluktuasi dalam permintaan dan penjualan. Saat kondisi ekonomi membaik, biasanya meningkat permintaannya, yang memungkinkan perusahaan pasti menambah tenaga kerja baru. Namun sebaliknya, jika permintaan turun, maka tenaga kerja pun dibutuhkan. Kemudian yang kedua, perubahan kebijakan dan regulasi. Di tengah ketidakpastian ekonomi, pemerintah biasanya mengambil langkah-langkah atau kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Perubahan kebijakan dan regulasi ini biasanya mempengaruhi biaya tenaga kerja seperti kenaikan upah minimum atau UMR dan perubahan pajak tenaga kerja. Jadi perusahaan juga perlu memperhitungkan dampak dari perubahan kebijakan ini. Kemudian yang ketiga, investasi dan ekspansi bisnis. Ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan investasi dan ekspansi. Saat ekonomi tidak pasti, perusahaan akan membuat perencanaan, memperluas operasi, atau membuka cabang baru. Dan hal ini dapat mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Kemudian yang keempat, fluktuasi harga bahan baku dan komponen. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi harga bahan baku dan komponen yang digunakan dalam proses produksi, yang mungkin mempengaruhi anggaran tenaga kerja karena perusahaan perlu menyesuaikan pengeluaran mereka tetap berada dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima, tidak pasti pasar global. Ekonomi global yang tidak stabil dapat mempengaruhi bisnis lokal. Perusahaan yang tergantung pada perdagangan nasional atau pasar global harus memperhitungkan ketidakpastian ekonomi di negara-negara dan mereka dalam penggunaan anggaran kerja. Untuk materi selanjutnya kita bacakan sendiri. Itu adalah beberapa alasan mengapa ketidakpastian ekonomi menjadi masalah. Yang pertama, ada perubahan kebutuhan tenaga kerja. Dinamika bisnis merupakan perubahan teknologi atau strategi perusahaan yang berubah bisa mempengaruhi kebutuhan akan kompetensi bisnis. Tantangan ini mencakup kemampuan untuk meramaikan kebutuhan tenaga kerja di masa depan secara akurat. Yang kedua, ada kesesuaian kompetensi dengan tuntutan pekerjaan. Menemukan keseimbangan antara kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan anggaran yang tersedia dapat menjadi tantangan. Terkadang kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki karyawan saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan bisa memerlukan pelatihan atau perekrutan baru. Dan yang ketiga, ada rotasi tenaga kerja dan retensi bakat. Rotasi tenaga kerja atau tingkat turnover yang tinggi dapat mengganggu perencanaan anggaran tenaga kerja, mempertahankan bakat yang berharga, dan menghindari biaya yang terkait dengan merekrut dan pelatihan karyawan baru menjadi prioritas. Dan yang keempat, ada fleksibilitas tenaga kerja. Menghadapi perubahan mendadak dalam permintaan pasar atau lingkungan bisnis memerlukan fleksibilitas dalam tenaga kerja. Tantangan di sini adalah menemukan cara untuk memperoleh fleksibilitas ini tanpa mengorbankan stabilitas atau kualitas. Dan yang kelima, ada analisis data dan perencanaan berbasis bukti. Membuat keputusan yang tepat tentang alokasi sumber daya manusia memerlukan analisis data yang sama dan perencanaan yang didasarkan pada bukti tantangan termasuk akses dan interpretasi data yang tepat serta kebijakan yang mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Menyusun anggaran tenaga kerja yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik yang memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi operasi organisasi. Hal ini juga membutuhkan kerjasama antara berbagai departemen seperti SDM, keuangan, dan operasional. Sekian materi dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan dan pengembangan karyawan itu kan penting. Terus biayanya juga pasti bervariasi. Nah, gimana cara memperkirakan biaya ini dengan akurat? Gimana cara? Memperkirakan biaya itunya secara akurat. Bagaimana kurang dia dalam histori dapat membuat bagaimana kurangnya data histori dapat membuat proses yang efektif
strategi yang efektif mengelola anggaran tenaga kerja agar tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan